Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama di mana saja berada, bulan Ramadan identik dengan bulan puasa yang unik. Keunikannya itu muncul dari sesuatu yang semula dihalalkan menjadi diharamkan, seperti makan, minum, dan pasangan yang halal pun dilarang dinikmati di siang hari. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Al-ayah. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan yang berbahagia, ayat ini menjelaskan bahwasanya boleh atau dihalalkan bagi suami dan istri melakukan hubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan sampai terbit fajar. Akan tetapi dilarang melakukan hubungan suami istri di siang harinya. Kemudian ada beberapa persoalan yang muncul dari kebolehan dan larangan tersebut. Yang pertama, ketika melakukan hubungan suami istri pada malam harinya, kemudian ternyata belum sempat mandi junub, dia sudah memasuki waktu imsak. Bagaimanakah kemudian hukum puasa di pagi harinya? Dalam kitab Ibanatul Ahkam menerangkan bahwa orang yang berhadas besar boleh menunda mandi junub hingga masuk waktu subuh. Tetapi tentu yang lebih utama adalah mandi junub langsung setelah selesai melakukan hubungan suami istri. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi pernah junub sampai masuk waktu subuh. Lalu beliau mandi dan melanjutkan puasanya tanpa mengqadha puasa di bulan yang lainnya. Ibu-ibu, persoalan yang kedua yaitu bagaimanakah seandainya wis kadung terjadi hubungan suami istri pada siang hari? Apakah konsekuensi yang diterima oleh pasangan suami istri yang membatalkan puasa karena melakukan hubungan suami istri? Menjawab pertanyaan yang kedua, kita mengutip sebuah hadis. Anna Abu Hurairah radhiyallahu an qala ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu waqa'tu ala ahli fi ramadan. Qala a'tik raqabah. Qala laisa li. Qala fasum syahraini mutatabi'ain. Qala la astati' ya rasul. Qala fat'im sittina miskina. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan rahimakumullah, suami istri yang merusak puasanya karena sebab melakukan hubungan suami istri dengan sengaja, maka dia wajib mengganti puasanya pada hari lain di luar bulan Ramadan, dan juga ia berkewajiban membayar kafaratul udbah atau denda yang sangat besar dengan urutan yang pertama harus memerdekakan budak. Cuman sekarang persoalannya kita sudah tidak di dunia perbudakan, maka dikenakan sanksi yang kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut ini dalam artian harus berkesinambungan. Kemudian jika ini tidak mampu dengan alasan yang diperbolehkan oleh syariat, maka dia dikenakan sanksi kafarat yang ketiga, yaitu memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin setiap orang 1 mud, yaitu 6 ons makanan pokok. Kemudian persoalan yang ketiga yaitu bagaimanakah hukum bagi orang yang batal puasa karena sebab yang lain atau karena sebab di luar hubungan suami istri. Contoh, misal dia batal puasa karena makan dan minum dengan disengaja, atau karena muntah disengaja, atau karena sakit dan lain-lain.
yang diperkenankan oleh syara. Kemudian setelah itu ia melakukan hubungan suami istri. Apakah ia tetap harus atau wajib membayar kafarat? Contoh, ada seorang istri yang lagi mengalami menstruasi. Kemudian dia bersuci pada waktu duhur pada siang harinya. Sementara si suami mengalami sakit yang diperkenankan oleh syariat untuk meninggalkan puasa, untuk berbuka terlebih dahulu dan mengganti di hari yang lain. Apakah kemudian ketika di siang hari mereka melakukan hubungan suami istri dengan sebab batal karena hal yang lainnya, apakah kemudian mereka masih harus membayar kafarat? Pembayaran kafarat ini jika hubungan suami istri itulah yang kemudian menjadi penyebab batalnya berpuasa. Jika sebelumnya puasanya memang sudah batal atau sengaja dibatalkan, maka tentunya kafarat di atas tidak berlaku. Tetapi ini tidak berarti sanksinya menjadi ringan. Meninggalkan atau membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat itu adalah sebuah dosa besar. Berdasarkan hadis yang artinya siapa yang meninggalkan atau membatalkan satu hari puasa Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka puasa sepanjang masa tidak cukup untuk menggantinya. Inilah sesungguhnya makna dari puasa, itu tidak hanya sekedar menahan diri dari haus dan lapar, akan tetapi menahan godaan dari nafsu. Bukan untuk menghancurkannya, akan tetapi bagaimana bisa mengendalikannya. Bukankah akan sampai juga pada masa di mana berhubungan suami istri bukan mendapatkan laknat dari Allah, bukan mendapatkan murka dari Allah, akan tetapi justru mendapatkan pahala yang sangat besar. Barakallahu li wa lakunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.